kami ngerokok sawat. دخان معصية لأنه محرم. نعم. ولا يشك في هذا أحد في تحريمه بعدما تبينت أضراره وتشخصت آفاته عند الأطباء كلهم أجمعوا على أنه مضر. Itu hal yang kami yakini kehalalannya. الدخان حرام شديد التحريم لأنه مضر ولأنه خبيث الرائحة خبيث الطعم مؤذي للشارب ولغيره وأيضا يورث أمراضا خطيرة فالمسلم يتجنب هذا والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. Yang pertama katanya rokok itu khabith, sesuatu yang buruk. Jiwa ini menolaknya. Oke? Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith." Allah halalkan bagi kalian bagi mereka hal-hal yang thayyib, yang baik, dan Allah haramkan bagi mereka hal-hal yang buruk, yang khabith. Tuh. Rokok kan khabith, berarti rokok haram. Tuh, begitu katanya. Paham ya? Kemudian rokok membunuhmu, katanya. Allah kan bilang wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian masing-masing. Allah berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian masukkan tangan kalian atau maksud menjadikan kerusakan, kecelakaan pada diri kalian sendiri. Okay? Kemudian rokok membawakan madarat. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak ada yang berbahaya dan tidak ada yang membahayakan. Kemudian dalil berikutnya rokok mubadzir. Itu kan? Dalilnya la tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian mubazirin. Karena orang-orang yang suka mubazirin harta nih saudaranya setan. Oke? Itu ayat-ayat nakliyat. Zin? Nah, kita bantah. Bantahan pertama. Fahami dulu kaidah diskusi. Sesuatu yang masih sifatnya subjektif dan relatif di antara kita, subjektif relatif tuh itu kata lu begitu, kata gue sih begini, gitu ya. Subjektif, relatif, bukan sesuatu nilai yang disepakati. Maka penggunaan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk hal itu nggak bisa jadi hujah. Semua dalil-dalil nakli itu penggunaannya walhasil jadi maksa dan pincang. Tuh catat, maksa dan pincang. Kenapa maksa? Karena ditarik ke arah muharrim doang. Kenapa pincang? Karena kakinya berdiri di sisi muharrim doang. Oke? Baru kita jelaskan. Baik. Bisa tadi khabith. Allah halalkan bagi kalian hal-hal yang thayyib, yang baik, dan Allah haramkan bagi kalian hal-hal yang khabith, yang buruk. Oke? Khabith buat suatu kaum belum tentu buat suatu kaum. Ini relatif. Nggak bisa akhirnya digebuk dengan satu ayat, kecuali kita sependapat bahwa sesuatu yang kita hukum ini khabith. Ah, itu masuk. Tapi sekarang ini sedang menjadi perdebatan. Ini yang menjadi perdebatan di antara kita. Menurutmu itu khabith? Menurutku tidak. Jadi penggunaan ayat khabith ini di sini nggak tepat. Kenapa? Karena kita masih belum menyepakati kekhabisannya. Tuh, paham nggak? Beberapa individu, bahkan keluarga kita, kalau lagi umroh, masuk ke toko-toko Arab dan di situ ada bau bukhur, oke, nggak kuat. Bau-bau parfum-parfum Arab beberapa nggak kuat orang-orang sini. Ayo, terutama hidung kita. Orang Arab nyium jengkol. Dulu kita lantai paling bawah, ini 7 lantai, kita lantai paling bawah, ada yang pulang dari Indonesia bawa jengkol, kita rebus. Oke? Pas buka pintu, boom. Itu 7 lantai, turun ke bawah gitu. Fi ghaz, no, ada gas bocor. Taib jengkol haram.
Sesuatu yang masih relatif, masih subjektif, dan nggak bisa digebuk pakai ayat ya. Paham nggak? Paham nggak? Nggak tepat kalau gitu. Dapat nggak? Hah? Beberapa orang nggak bermasalah dengan bau rokok, malah harum. Ini bau-bau rempah-rempah Indonesia dan lain-lain. Bahkan beberapa wanita mencintai bau rokok. Iya. Ini permasalahannya orang yang ngeharamin rokok udah benci rokok duluan. Nggak ada orang suka bau rokok. Siapa bilang? Kita menemui wallah beberapa wanita yang mereka menyukai bau rokok pada lelakinya. Kenapa? Karena mereka menemukan aroma bapaknya di lelaki itu. Wallah. Jadi bisa nggak dipakai dalil itu? Nggak tepat, nggak bijak. Ayatnya benar nggak? Ayatnya benar, cuman cara penggunaan lo yang salah. Tuh, dapat nggak? Bahkan bisa, anak dari kecil, anak nggak bisa minum susu, anak nggak bisa tahan susu, bau susu, wah, bau susu, aneh, tahan. Anak minum susu sekarang karena sadar akan kebutuhannya, karena khasiat susu. Jadi kalau anak minum, anak tahan napas. Dulu tutup hidung, sekarang tahan napas. Kelar, jangan dulu buka napas, cari air putih, masuk. Itu anak minum susu. Baik, susu haram. Karena buat anak khabith baunya. Beberapa orang malah, para a'imah mengatakan untuk kasus ini, beberapa orang benar-benar membenci madu. Madu nih jauh. Dibenci. Jiwanya begitu dah. Anak ketemu beberapa orang yang dia bisa makan ayam goreng, tapi ngelihat ayam yang udah dicabutin bulunya gitu, kelihatan kulitnya, terus ada kepalanya begitu, wah dia nggak bisa, sehingga dia nggak bisa masak ayam. Anak ketemu, tapi ayam haram, dapat gak? Hah? Jadi penggunaan dalil bahwasanya Allah haramkan bagi kalian perkara yang khabith, tepat nggak? Bijak nggak? Adil nggak? Dapat? Untuk berbicara sesama orang yang membenci rokok, sesama orang yang mengharamkan rokok, itu dalil masuk. Tapi lagi diskusi sama orang yang berlawanan, itu nggak masuk, nggak jadi fair. Karena itu belum jadi nilai yang disepakati untuk digebuk pakai ayat itu. Dapat gak? Hah? Dan janganlah kalian bunuh diri kalian, wala taqtulu anfusakum. Oke? Okay? Kalau lagi ditanya apa hukum minum baygon, pakai dalil itu masuk. Dapat gak? Dapat gak? Dapat gak? Karena sekarang smoke kills you. Ini semua jadi medis, dan kemudian ada tangan besar yang menggerakkan di baliknya, yang kita mikir-mikir kalau nyebut. Kenapa? Ntar akhirnya nih nggak jalan lagi nih YouTube. Sekarang ada caffeine kill, kafein membunuhmu. Sekarang ada sugar kill you. Bukan hanya smoke kills you. Kenapa lu greget pengen haramin yang smoke doang? Jadi kita nggak sepakat bahwasanya rokok membunuh. Buat kita, kalaupun ada madorotnya, iya. Cuman sebagaimana madorot-madorot lain yang dikonsumsi oleh kita, ini tidak kita sifati membunuh juga. Jadi penggunaan ayat, janganlah kalian bunuh diri kalian, masuk nggak di situ? Enggak. Maksa dan pincang. Maksa karena buat dia doang, pincang buat dia doang. Nggak fair jadinya. Dapat gak? Hah? La darara wala dirara. Oke, fahami dulu kaidah madarat. Ya. Sesuatu diharamkan ketika ada kandungan madaratnya, itu bukan langsung ada kandungan madaratnya terbukti langsung diharamkan. Nggak begitu. Kalau begitu nggak bersisa yang halal di muka bumi. Poligami madarat nggak? Madarat. Ini wanita jadi teruji agamanya karena suaminya nikah lagi. Madarat nggak? Tayyib, diharamkan nggak poligami? Bahkan sunnah, ibadah mulia. Jihad, madarat nggak?
Madorot, kau mempertaruhkan nyawamu, pulang, kalaupun bisa pulang, somplak kakinya. Madorot gak? Ada rumah yang dihancurkan, ada darah yang tertumpah, ada pohon yang terbakar. Madorot gak jihad? Madorot. Terus diharamin jihad apa nggak disyariatin? Disyariatin. Enggak sesuatu ada kandungan madorotnya langsung digebuk haram. Enggak, itu bodoh. Sesuatu jadi dibilang madorot dan kemudian disuruh kita tinggalkan ketika madorotnya lebih dominan daripada manfaatnya. Nah, di sini tempat diskusi kita. Madorot yang lebih dominan daripada manfaat. Buktinya kasus apa? Buktinya khomer sama judi. Yas'alunaka 'anil khamr qul wal maisir. Mereka bertanya padamu tentang khamr, minuman keras, dan judi. Qul, katakan, fihima, di dalam dua hal tersebut, itsm kabir, terdapat dosa yang besar, yakni terdapat madharat yang banyak. Wa manafi', tapi banyak juga manfaat bagi para manusia. Katanya gitu ya. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, tapi gimana pun madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka akhirnya kesimpulannya diharam. Ustaz, emang ada manfaatnya khamr? Iya ada. Ada manfaatnya juga judi, ada. Khamr dengan kadar tertentu dia membantu peredaran darah dan membantu pencernaan. Ada? Enggak, judi ada tuh, ada. Orang Arab ketika dia menang judi, enggak, apalagi sambil mabuk, ini menjadi askhan nas, menjadi orang yang paling dermawan. Itu bagi-bagi pada orang-orang fakir dan miskin. Itu ternyata dulu, oh itu manfaatnya judi. Kemudian distribusi duit muter akhirnya, nggak dipendem di satu orang. Ada sisi manfaat, tapi madharatnya lebih bisa, makanya haram disebut khamr judi. Dapat ya? Baik, sesuatu jadi madharat itu baru diharamkan ketika madharatnya dominan, bukan hanya karena asal ada kandungan madharat. Paham itu? Tayyib. Rokok. Kalau dia bilang rokok sama sekali tidak ada manfaatnya, zero manfaat. Ntar kita bacakan artikel-artikel ilmiah yang kalau orang tahu malu sih dia bakalan malu. Oke? Tayyib. Atau terlepas dari itu semua, terima semua, oke, khabith deh haram, oke ya, khabith ya rokok, iya haram. Oh, membunuh jiwa, oh ya membunuh jiwa ya haram, ya udah haram, oke. Terus kemudian tidak madharat juga haram, ya iya deh haram, oke, kita simpulkan haram, tuh kita terima nih dalilnya haram, oke. Kembalikan ke kaidah awal, oh berarti di dalam syariat Islam ada yang inkonsisten dong, tuh balik lagi ke situ gak kita? Semua hujah apapun nanti akan mentoknya di situ. Oh, iya ya, iya sih madharat, tapi ada yang lebih madharat tuh, tapi selama ini nggak kita haramin. Nah, iya kan? Iya sih mungkin membunuh, tapi ada yang lebih efektif membunuh. Tapi kok nggak kita haramin ya? Dapat? Oke? Kemudian untuk tambahan lagi hujah. Itu jadi gitu, arahkan ayat-ayat dan hadis tersebut dengan arah cara memahami yang tepat, bahwa nggak sehingga dapat terlihat bahwa penggunaan ayat itu nggak tepat, penggunaan hadis itu nggak tepat. Kenapa? Ini bukan nilai yang kita sepakati. Menurutmu khabith, menurutku nggak. Menurutmu membunuh, menurutku nggak. Ini sama seperti makanan-makanan yang lain yang juga ada kandungan madharatnya, gitu kan? Iya kan? Tambahin lagi hujahnya. Oke deh, iya khabith, iya membunuh, iya madharat, berarti haram ya? Iya udah haram. Tapi berarti ada sesuatu yang inkonsisten dong. Tuh, kembali lagi ke situ, selalu ke situ anak. Mentoknya tuh ada di situ bertahun-tahun. Nyari benteng itu supaya kejebol gimana? Nggak dapet. Nyari hujah. Iya ya, inkonsisten ya kalau ini. Dapat nggak? Dapat difahami nggak maksudnya? Ente ini bengong ngerti apa bengong belum makan loh? Dapat ya? Nah, tambah lagi kalau perlu dalil.
penggunaan ayat-ayat atau hadis-hadis tadi, ketika kita belum sepakat, kan kita belum tepat. Kan kita bilang nggak tepat berarti penggunaan ayat tersebut, karena kita belum sepakat, iya kan? Coba kalau kita pakai jurus yang sama sama dia, oke, kita pakein ayat-ayat dan hadis-hadis juga buat sikat mereka. Misal kita berkata kepada mereka, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang kau karang-karang oleh lidahmu dengan dusta. Ini halal, ini haram, untuk mengadak-ngadakkan kebohongan atas nama Allah. Itu ayat loh itu. Kita hantam mereka pakai ayat ini, bisa gak? Mereka bakalan terima gak dihantam begitu? Nggak terima, kenapa? Karena belum disepakati kan. Nah itu maksudnya. Jangan pakai ayat-ayat itu untuk menghantam kita, karena kita bisa hantam balik. Gimana kalau kita juga pakai ayat kepada afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Kelakuan kalian ini kayak orang-orang Yahudi. Sebagian yang madarat ente haramin, sebagian yang jauh lebih madarat ente enggak haramin, pilih-pilih doang isi kitab, pilih-pilih doang syariat sesuai dengan hawa nafsunya. Allah berfirman, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian kitab yang lain? Kalau gua gituin, kalau gua balikin, ngerti nggak? Inkonsisten. Tu'minun bi ba'dil kitab wa takfurun bi ba'dil kitab tuh inkonsisten maksudnya. Oke, sebagian isi kitab ada hukum yang dia suka nyambung dengan syahwatnya, oke. Sebagian hukum yang dia nggak suka, dia nggak terima. Gitu. Itu inkonsisten. Kelakuan siapa tuh? Ahlul kitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Coba yang ngeharamin kita gituin. Terima nggak dia? Nggak terima kan? Maka nggak tepat mereka menggunakan gaya yang sama pada kita, karena itu belum disepakati ayat itu. Paham nggak? Nggak terlalu berat kan untuk memahami ini sebenarnya? Oke. Zen? Itu tadi dari nakliyah. Maka bawa dalil apapun yang mau dibawakan dari qala Allah, dari qala Rasul untuk mengharamkan ini. Coba kita lihat. Kita sepakati, tepat nggak penggunaan ayat itu? Tepat nggak penggunaan hadis itu untuk hal ini? Kalau nggak subjektif, kalau nggak relatif. Dapat? Jadi nakliyat. Maaf. Qala Allahnya sahih, sahih. Qala Rasulnya sahih, sahih. Yang keliru, yang menungganginya. Itu yang salah. Tetap pernah masuk. Ya. Bab selanjutnya, akliyat dan diskusi. Nah, baru dalil-dalil akal dan diskusi. Dalil-dalil akal ini digunakan oleh para muharrimin. Sifatnya sama demikian. Maksa dan pincang. Nih, dalil-dalil yang kadang akal nih, akal-akalan. Nih, di antara ustadz-ustadz kalau ditanya dia, ini ngumpulin coba hujahnya apa aja sih gitu, kali ada yang kuat gitu. Ada yang ditanya, iya katanya, ada orang lagi kesurupan dia lagi di ruqyah, terus ada saudara aneh baru masuk, dia ngerokok di luar tadi, baru masuk dia bau rokok. Ini yang kesurupan langsung nunjuk dia, teman katanya. Itu dalil bukan jam. Wah, bikin malu di agama. Ini agama bikin malu kalau begitu jadi dalil. Jangan bikin malu agama deh lu. Aneh nggak usah bantah juga itu udah bakalan ketawa. Ada lagi dalil bikin malu. Dalil aklinya wallah bikin malu. Dalil aklinya bikin malu. Dalilnya saksi dari pabrik rokok. Katanya merokok apa? Semua rokok bilang begitu. Bahkan ditaruh gambar-gambar serem. Maka kita jawab, katanya mereka itu kan dalil dari ahlinya sendiri berarti kan? Kayak gitu.
Hujahnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa syahida syahidun min ahliha. Seseorang dari golongan keluarganya bersaksi. Itu saksi dari keluarga sendiri, ini saksi yang fair, kan? Jadi ini wanita yang mepet Yusuf alaihissalam. Oke? Mepet Yusuf alaihissalam. Kemudian yang bersaksinya adalah pamannya nih wanita sendiri yang akhirnya memberatkan nih wanita, salah gitu. Nah, ini jadi kesaksian dari keluarga ini fair gitu maksudnya, mah syahidah syahidun min ahliha, katanya begitu. Maka kita jawab yang pertama begini, adanya pengakuan tersebut di bungkus-bungkus rokok yang ada itu regulasi pemerintah, bisa jadi regulasi internasional. Semua rokok yang beredar harus ada warnings. Kalau mau dibilang itu sebagai saksi, maka itu saksi yang dipaksa, kesaksian yang dipaksakan. Emang kesaksian yang dipaksakan laku di syariat? Emang kesaksian yang dipaksakan? Kok jadi kayak miskin dalil bener segala beginian? Gue sih malu pakai hujah itu. Lebih lanjut lagi, gambar-gambar yang ada di semuanya, wallah gambar-gambar, nggak ada orang ngerokok sampai bopak mukanya segini. Lu lihat ke gambarnya serem-serem? Itu dusta, wallah. Tuh, udah nambah buat dia mah ini buat dalil keharaman rokok nih, gambarnya serem. Buat kita ini nambah jelas bahwa sebenarnya nggak seburuk itu. Buktinya apa? Untuk meyakinkan kita pakai kudu bohong. Di Mesir dulu, zaman kita di Mesir, ada rokok Mesir, Cleopatra, LN, oke? Ada gambar orang lagi dirawat, terus pakai oksigen, oke? Dan jelas, nggak disensor orang. Ini orang nuntut ke pabrik rokok, kata dia, gua nggak ngerokok. Kedustaan demi kedustaan demi kedustaan, lo nggak punya hujah, udah sebenarnya segala. Dan sebenarnya kita alahin lagi pakai fikih ya, dalil dari ahlinya, oke? Dalil dari ahlinya kalaupun bisa dipakai menjadi dalil, tapi dalilnya sifatnya penguat, tetap patokan pada kitabullah, sunnah rasul, ijma atau qiyas, tetap pada itu. Nggak bisa dalil dari ahli langsung menjadi sebuah patokan nggak bisa. Kenapa? Karena kalaupun ahli, bisa aja ahli bersaksi salah, bisa aja ahli bersaksi terpaksa, bisa aja ahli bersaksi zalim. Katakan nih kesaksian mereka di situ benar dan bukan terpaksa, katakan, oke? Bisa aja dia bersaksi terpaksa, bisa aja dia tersaksi salah, bisa aja dia bersaksi dusta, bisa nggak? Bisa. Buktinya di surat yang sama, di surat Yusuf. Di surat Yusuf juga, kesaksian dusta dari saudara-saudara Yusuf ketika pulang Isya menemui bapaknya. Waja'u abahum Isya'a yabkun. Qalu ya abana inna tarakna Yusufa inda mata'ina inna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Mereka semua mendatangi ayahnya sore-sore hari. Dan mereka sambil menangis, dan mereka berkata, wahai ayah kami, kami tinggalkan Yusuf untuk jagain tas-tas kami, terus kami lari-lari balapan. Taunya dia dimakan oleh serigala, wahai ayah kami. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Bagaimanapun kau tak akan percaya pada kami kalaupun kami udah jujur. Itu yang bersaksi saudaranya Yusuf bukan? Ahlinya Yusuf bukan? Berarti kesaksian ahli bisa langsung ditelan nggak? Di surat yang sama. Ayo dong pakai dalil yang keren dong, Jahal. Gue pengen ngomong gitu tuh. Ketika rokok merugikan kesehatan dan membunuhmu. Ini begitu, diantaranya. Ini juga kayak dogma ya, maksudnya kita sering temui kok di sekitar kita orang-orang perokok tapi umurnya panjang dan hidupnya sehat. Kita temui beberapa bahkan orang-orang yang hidup sehat luar biasa, meninggalnya lagi olahraga. Dokter lagi.
Kita punya teman hidup sehat luar biasa sekeluarga. Di situ ada kakek, ada anaknya, ada cucu-cucunya. Ini hidup sehat luar biasa, keren. Hidup sehatnya keren. Semuanya kena TBC. Kok ketika rokok membunuh sementara orang-orang dengan usia terpanjang di dunia itu ngerokok dan merokok berat. Loh, kok ngerokok membunuhmu, mengurangi umur? Dari mana sih? Nanti tahu yang manusia paling tua di dunia itu orang Sragen, namanya Mbah Goto. 146 tahun. Ngebul nggak berhenti. Jadi ini hujan dari mana? Ada lagi orang, kalau nggak salah orang Afrika Selatan, 100-an lewat juga. Dan dia perokok, ditanya, why don't you quit smoking? Kenapa kau tak berhenti merokok? Kau terus merokok begini-gini. Dia sambil merokok, dia bilang, all the doctors that told me to quit smoking, they're all dead. Semua dokter yang nyuruh gue berhenti ngerokok udah pada mati duluan. Nggak bisa ngebunuh. Mesti begini, dari sesuatu yang dikonsumsi oleh dirimu nih, kalaupun mengandung kandungan Marlboro, oke? Nggak bisa langsung dibilang berarti matinya gara ini. Enggak, dilihat secara holistik. Gimana gaya hidupnya, istirahatnya cukup nggak, gerakan aktivitas fisiknya cukup nggak, tuh itunya. Makannya baik nggak, diet atau puasanya baik nggak, tuh baru simpulkan sebuah kematian. Jangan karena ada satu zat di dalam dirinya kemudian disimpulkan bahwa kematian karena zat itu, nggak fair. Kematian karena rokok, ya ini seumur hidup dia cuma merokok doang, nggak makan, nggak minum, nggak ini. Demikian gaya kapitalis di dalam meyakinkan dunia dari dulu begitu. Kemarin berasa waktu COVID. Itu gaya kapitalis yang menguasai media dan menguasai regulasi pemerintah-pemerintah yang ada di muka bumi itu untuk meyakinkan dan ngedogmain mereka tuh. Mereka kuasain hilir, hulu sampai hilirnya. Mereka yang bikin virus, mereka yang bikin vaksin, kemudian mereka yang nguasain media, dogma, provokasi, dan kemudian propaganda terus ini itu. Manusia panik, dia jual obatnya, dia jual vaksin, gitu deh. Duh, ya Rab, jaga El Gada, ya Rab, jangan sampai ditutup, ya Rab. Kayaknya membunuhmu nih. Nggak bisa kita salahkan kematian. Itu pada satu saat nggak bisa. Karena tubuh ini bekerja holistik. Ya? Tinggal pencetus terakhir aja kematiannya mungkin apa. Cuma itu terjadi karena apa? Oh ini dia sakit jantung karena merokok. Lah, gula mengakibatkan jantung. Minyak goreng juga. Kenapa rokok doang lu salahin? Berapa banyak orang meninggal kanker paru-paru padahal nggak merokok dan menghargai. Seorang syekh yang kami muliakan, kami sangat hormati. Nggak usah kita sebut namanya ya. Meninggalnya kanker paru-paru. Pas diperiksa di US, dokternya bilang, kau perokok berat ya? Dan dia haram-haramin rokok. Garu. Kan suka begitu tuh orang Saudi itu. Bukhur. Terus kita mau haramin bukhurnya, garunya. Kalau pakai gaya lo ngaharamin rokok, kena haram tuh. Fair gak kalau gitu? Nah, fair. Sunnah kok. Nah kemudian dalil-dalil akli ini mantik nih, mantik kita di Al-Azhar belajar mantik. Deh. Mantik, apabila dua mata pedang bisa menghajar dua sisi, berarti itu hujah yang nggak sah. Sekali lagi, sebuah dalil akli, mantiki, apabila bisa jadi dua sisi, berarti ini nggak sah. Nggak layak untuk menjadi sebuah hujah. Paham nggak? Ini contoh. Para demonstran seringkali mencerak kita. Ngaji mulu, aksinya kapan? Begitu kan? Kita bisa balikin, lo aksi mulu, ngajinya kapan? Paham? Berarti ngaji mulu, aksinya kapan? Nggak bisa jadi hujah untuk menyerang kita, nggak laku. Dapat nggak? Mantik. Apabila jadi dua mata pedang, maka ini hujah yang nggak laku. Baik?
Yang masih suka yang masih suka ngehalalin rokok ini emang dia perokok. Kita nggak bisa terima hukum halalnya rokok dari seorang perokok, katanya begitu. Lah itu sama. Oh kalau gitu kita nggak bisa terima pengharaman rokok dari orang yang emang haramin rokok. Dapat gak? Jadi kata, oh dia mah masih ngehalalin rokok, iyalah dia yang ngerokok. Itu bisa kena lagi kan? Oh lu ngeharamin rokok, pantas iya lu nggak ngerokok. Tuh. Maka itu hujah bukan? Aneh sih malu pakai hujah begitu. Faham? Ketahuan nggak punya hujahnya berarti. Dapat gak? Dan konsep kita, hak-hak kalaupun datangnya dari ahlul batil, batil-batil datang kalaupun datangnya dari ahlul hak. Iya gak? Seorang kafir dia punya hak, dia punya hak. Seorang muslim dia zalim, dia batil. Itu fair baru. Jangan dilihat siapa orang yang mengatakannya, gimana orang yang mengatakannya, kena sendiri lu ntar. Dapat gak? Dalil akliyat begitu, nakli, mantik. Kalau bisa ngehajar dua sisi, paham? Oke? Batil. Nggak bisa dipakai sebagai hujah. Ngerokok tidak sesuai dengan karakter orang soleh. Nggak kebayang Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar lagi duduk di Masjid Nabawi sambil ngerokok. Astagfirullah. Maka kita jawab, apakah mengharamkan sesuatu dan menghalalkan hal-hal lain yang fix jauh lebih madarat daripada yang sesuai karakter orang soleh? Inkonsistensi di dalam beragama emang karakter orang soleh. Hah? Paham nggak? Berani nggak itu? Ditanya, Ustadz, ente berani nggak pertanggungjawabkan di depan Allah? Nasihatin, ya, jangan nanti orang pada ngerokok lu ini itu. Urusannya udah bukan masalah ini doang nih, gue lagi diserang. Ente berani nggak pertanggungjawabkan di depan Allah? Ente halalin rokok, soalnya banyak yang ngikutin. Lah, lu berani pertanggungjawabkan di depan Allah, lu haramin. Gua mah dihukum asal. Dapat gak? Mana yang lebih layak untuk ditodong begitu? Itu berani nggak bertanggungjawabkan di depan Allah? Mana? Mereka yang berada di hukum asal atau yang merubah dari hukum asal? Jangan tanya hukum asal apaan sih? Pulang. Udah gila kalau ngobrol gitu. Dapat ya? Dapat gak? Maksudnya jangan bodoh-bodoh. Stop bodoh-bodohin manusia dengan hujah-hujah yang bikin malu begini. Rokok haram. Gimana kalau anak istri ente ngerokok? Emangnya mereka butuh? Rokok ini kan diantara efeknya nih. Oke? Dia antidepresan, herbal, dan tidak menghilangkan akal, tidak juga nggak muskir, nggak muftir. Muskir dia bikin mabok. Oke? Muftir gitu. Muftir jadi lemas. Muskir bikin mabok. Antidepresan, halal, antidepresan, herbal. Barat, ini antidepresannya alkohol. Kita dari tanah. Kenapa anak kita yang kita kasih? Emang mereka butuh antidepresan seumuran gitu? Jangan. Sebagaimana anak-anak yang nggak kasih ngopi. Kenapa? Mereka belum butuh kafein, belum butuh kafein. Apa artinya kopi dan kafein aneh haramin? Anak-anak aneh nggak kasih makan Indomie juga. Kecuali beberapa saat aja, itu juga biar gue yang bikin jadi mereka gerecokin. Oh berarti Indomie haram? Lihat, nggak ada hujah. Mereka nggak butuh, kalau nggak butuh ya jangan. Belum
Belum saatnya. Sesuatu nggak kita berikan kepada istri dan anak kita, itu bukan dalil keharaman. Ngerti gak? Gimana kalau ustadznya ngajar sambil ngerokok? Ini nih lucu-lucu banget. Kesian nggak? Gue nyari yang ilmiah nggak dapet ya. Oke, main bola halal nggak? Aneh kasih nggak orang main bola dalam masjid? Gue lagi ngajar terus orang main bola, gue kasih nggak? Makanan-makanan itu halal nggak? Apa sebut apa? Oke, dimsum misalnya, dimsum. Ada orang dewasa anak lagi ngajar dia sampai ngunyah dimsum, gue nggak kasih, gue marah. Si Ucan makan, iya udah biarin. Anak kita, bocah, iya gak? Tapi orang dewasa sambil denger aneh sambil makan pizza, lu pulang gue. Oh artinya pizza haram? Karena anak nggak kasih. Coba ustadznya sambil ngerokok aja, ya Allah. Coba anda makan tadi. Anda makan sambil ngajar, mantas gak? Apakah artinya makanan ini haram? Miskin hujah Allah. Buat orang yang berakal sehat, malu akan berhujah demikian. Malu. Mau nakli, mau akli, ayo. Naklinya kita benahin, aklinya kita lempengin akalnya. Bengkok. Setelah semua dalil akal-akalan, bukan dalil akli ini, dalil akli-aklian. Setelah semua dalil akal-akalan itu dibantah, barulah kembalikan lagi ke kaidah kontradiksi dan inkonsistensi. Oke deh, dengan dalil akli ini, iya deh haram rokok, iya deh, kita terima, ya. Oke? Dah, tapi kok ini haram, itu yang lebih madorot, gahruh, gula, nggak haram. Makanan-makanan itu yang junk food dan lain-lain yang lebih bahaya dari, kok nggak haram? Kontradiktif gak? Hah? Dapat ya? Kemudian bukti-bukti ilmiah. Ustadz daripada bilang banyak yang lebih bahaya daripada rokok dan lain-lain, tapi buktinya nggak ada dari tadi. Oke. Apabila kita baca artikel-artikel medis dan mencoba masuk ke dunia itu, maka akan kita dapati bahwa ternyata dunia medis pun sebagaimana dunia politik yang penuh dengan kepentingan. Apalagi kalau masuk dunia farmasinya. Di belakangnya terdapat para kapitalis dan multimiliarder company yang punya kepentingan. Dan mesti ada juga aliran-aliran yang guroba di dunia medis yang melawan anti mainstream, melawan arus utama itu. Bahkan di dunia medis ada. Okay? Melawan mainstream dan arus umum yang ada di dunia itu. Dan mesti juga para anti mainstream itu mesti mereka nantinya akhirnya berakhir dengan dihancurkan nama baiknya, dibunuh karakternya, dibully habis-habisan. Tuh, mesti begitu juga. Difasikin, dizindikin, diajak pindah ke yeah. Jadi dulu tahun 50-an ini 50, 60, 65, oke? Mereka nih kapitalis dan kemudian multimiliarder company yang perusahaan ratusan triliun, oke? Mereka bikin produk gula itu, mulai bikin produk gula itu. Tapi sebelum dikeluarkan itu dibikin dulu bad guy-nya, dibikin dulu musuhnya. Bahwasanya yang paling berbahaya dan bisa membahayakan adalah lemak tuh, lemak mulu.
Dipropagandakan oleh mereka berita itu. Hati-hati daging merah, hati-hati telur, hati-hati susu. Tuh. Kenapa? Itu mengandung lemak yang tinggi. Ditakut-takutin dulu manusia. Digantilah sama mereka oleh produk-produk buatan mereka. Yang lemaknya rendah, tapi gulanya selangit. Keju sehat. Keju rendah lemak, tinggi gula. Iya kan? Susu rendah lemak, tinggi gula. Dibikin produk-produk begitu. Paham nggak? Ya? Supaya mereka lari ke situ. Ada ilmuwan namanya John Yudkin. Dia ngelawan. Dia bilang, loh, lemak ini nggak masalah. Kenapa manusia sejak ribuan tahun yang lalu hidup dari lemak? Bahkan kita minum susu dari susu ibu kita. Yang jadi inti permasalahan adalah gula. Dia bilang gitu tuh. Viral pada masa itu. Langsung banyak spam alert. Didoxing. Langsung akhirnya ilmuwan-ilmuwan lain ngeroyok dia dan gebukin dia dan bilang ini penelitiannya ngaco, ini penelitiannya fiksi dan lain-lain. Langsung wah dibunuh habis-habisan, dibantai, nama baiknya tuh dirusak oleh mereka. Yeah. Dan bahkan SRO atau SRP atau Sugar Research, okay? Ini perusahaan besar. Mereka membayar 3 saintis besar dari Harvard untuk membuat sebuah pernyataan bahwa gula ini sangat aman dikonsumsi dalam jumlah berapapun. Kesini-sininya baru kebongkar, oh ternyata dibayar mereka sama SRO atau SRP ini, sama perusahaan ini. Per orang 50 G, 50 gram, $50.000 kurang lebih. Ya? John Yudkin, habis nama baiknya. Udah nggak dipakai lagi. Tahun 2000-an baru orang melek. Penelitian dan apa yang disampaikan John Yudkin baru populer lagi di 2000-an, tapi udah habis dia. Baru melek orang. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh, jangan naif. Mereka bukan gak ada kepentingan, bukan gak ada konspirasi, bukan gak ada propaganda loh. Cuman seringkali dibungkus dengan penelitian ilmiah yang itu blind spot buat kita. Blind spot maksudnya kita emang gak bisa ngelihat sama sekali, udah cuman terima kabar doang, katanya begitu, gitu. Semua science apa ini itu blind spot buat kita. Dibilang, saya nggak hanya medis, dibilang manusia ke bulan. Kita bisa meriksa nggak dari mana? Kita cuma bisa terima padahal lagi dibohongin, nggak ada manusia ke bulan jauh. Lagi di Bogor. Di Bogor nggak ada manusia ke bulan. Tuh lihat, itu blind spot buat kita. Makanya jangan percaya amat sama begitu. Jangan percaya amat sama mereka. Maksudnya bukan kita menutup mata total dari medis atau sains, bukan. Tapi kalau kita nggak bisa baca dan nggak bisa ngorek second opinion, udah kejebak kita. Nggak cukup cerdas, nggak cukup punya literasi, udah habis kita. Kena aja dikerjain. Oke? Itu baru cerita gula yang ketahuan. Baik. Tapi kalau misalnya mau minta bukti ilmiah, boleh kita bawakan dari beberapa artikel yang anti mainstream, yang nggak umum, yang nggak ikut dengan arusnya medis umum dan berani menyatakan demikian. Oke, yang pertama tadi kita berbicara tentang gahru tadi ya, iya gak? Gahru ini bisa jadi sunnah, kenapa? Karena jelas Nabi SAW ista'malal bukhur wastajmar. Nabi menggunakan bukhur dan beristijmar nih
Jadi tempat buat manggang bukhurnya itu ya. Diriwayatkan Imam Muslim dan Nasa'i bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kan idza istajmara bil ulwah ghair mutarrah. Biasa Ibnu Umar ketika beristijmar, okay? Yani ketika menyalakan gahru dia menggunakan uluwah tuh gahrunya itu yang murni, yang nggak dicampur dengan hal-hal lain. Dan kemudian setelah dinyalakan baru dikafur, dia masukin kapur barus, oke? Okay? Yatrahu ma'al ulwah, dipanggang bersama gahru tersebut. Ya, kapur barus dipanggang. Kebayang nggak asapnya kayak apa? Kapur barus dibakar. Asapnya kayak apa kebayang? Wangi. Tapi kandungannya apa? Kalau misalnya mau ikut gaya kalian, bahwasanya kandungan gitu ya. Tsumma kemudian Ibnu Umar berkata, hakadza kan yastajmir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beristijmar. Nggih? Beristijmar. Beristijmar maksudnya biasa ngebukhurnya begini, ya. Tipnya nih, dari situ kita simpulkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara apa yang biasa dilakukannya adalah berbukhur demikian ya, dengan gahru, dupa gitu, ya. Taip, hasil penelitian sains tentang gahru, bahaya gahru, dupa dan semisalnya. Gahru, dupa ini bahannya sama ya, baik dari gahru atau dari cendana, oke, sama, biasa mereka mixing, oke. Journal of Inflammation Research, jurnal penelitian inflamasi, namanya, volume 15 tahun 2022. Health and Environmental Risk of Incense Smoke, Mechanistic Insights and Cumulative Evidence. Resiko kesehatan dan lingkungan dari asap dupa, wawasan mekanistik dan bukti kumulatif. Oke? The smoke generated from incense burning is injurious to human health and air quality in multiple ways. Sources of these threats are unburned carbon, fractions, and other complex residues, which on coming in contact with surrounding air, coalesce and become larger. Asap yang dihasilkan dari pembakaran dupa berbahaya bagi kesehatan manusia dan kualitas udara dalam berbagai cara. Sumber utama ancaman ini adalah fraksi karbon yang tidak terbakar dan residu kompleks lainnya, yang ketika bersentuhan dengan udara sekitar akan bergabung membesar. On being inhaled, such particles have a settling tendency with random toxicity. The greatest risks of these pollutants are to respiratory health, as the respiratory system is the first to encounter these contaminants. Lately, though, many curbs have been imposed on incense use, as nearly all brands exported at present pose at the risk of pollutant generation. Saat dihirup, partikel-partikel tersebut cenderung mengendap dalam tubuh dengan tingkat toksisitas yang bervariasi. Resiko terbesar dari polutan ini adalah terhadap kesehatan pernapasan, karena sistem pernapasan merupakan yang pertama kali terpapar oleh kontaminan ini. Namun belakangan ini telah diberlakukan berbagai pembatasan terhadap penggunaan dupa, karena hampir semua merek yang diekspor saat ini beresiko menghasilkan polutan. Maksudnya begini, gahru yang tobi'i, yang alami, oke, yang alami, ini aja udah sangat berbahaya buat kesehatan ketika asapnya terhirup. Sementara gahru yang banyak beredar, ini gahru yang sifatnya imitasi, yang sifatnya pabrikan. Udah dicampur-campur dan pakai kimia-kimia, essence biar menghasilkan harum ya sama. Maka lebih berbahaya lagi polusi itu maksudnya. Nah, yang hasil ekspor dan lain-lain itu begitu. Oke? Many studies have demonstrated aggravated risk of asthma, respiratory allergies, breathing difficulties, neurological impairment, leukemia, skin irritation, cardiovascular complications, and lung cancer. Banyak penelitian telah menunjukkan peningkatan resiko asma, alergi pernapasan, kesulitan bernapas, gangguan neurologis, leukemia darah, kanker darah, iritasi kulit,
komplikasi kardiovaskular, penyakit-penyakit jantung, dan kanker paru-paru. No. Gahru. Yakin lo mau haramin rokok? Ini gahru nggak diminum, nggak dikunyah loh. Diisep juga loh sama. Ya? Lebih jauh lagi ternyata lebih berbahaya asap gahru daripada asap rokok. Really, is incense smoke as dangerous as cigarette smoke? Bener? Apakah asap dupa lebih bahaya daripada asapnya rokok? Oke? Ini penelitian di Universitas Teknologi Guangzhou, Cina Selatan. Clearly, there needs to be greater awareness and management of health risk associated with burning incense and indoor environments, said lead researchers Rong Zhou from South China University of Technology in Guangzhou. Jelas diperlukan peningkatan kesadaran dan pengelolaan resiko kesehatan yang terkait dengan pembakaran dupa di lingkungan dalam ruangan, maksudnya indoor, ya. Demikian kata peneliti utama Rong Zhou dari South China University of Technology di Guangzhou. The researchers assessed the health hazards associated with using incense smoke in the home and compared the results for the first time with mainstream studies of cigarette smoke. Para peneliti menilai bahaya kesehatan yang terkait dengan penggunaan asap dupa di dalam rumah, dan untuk pertama kalinya membandingkan hasilnya dengan studi utama, yaitu membandingkannya dengan asap rokok. They tested incense scented with agarwood and sandalwood, which are among the most common ingredients used to make this product. Mereka menguji dupa beraroma gaharu dan cendana, bahan dasarnya gitu, yang merupakan salah satu bahan paling umum digunakan dalam pembuatan produk ini, produk gaharu yang biasa diekspor. Tests on animals showed that incense smoke contains chemical properties that could potentially change genetic material such as DNA and therefore cause mutations. Uji coba pada hewan menunjukkan bahwa asap dupa mengandung sifat kimia yang berpotensi mengubah materi mutase seperti DNA sehingga dapat menyebabkan mutase. It was also more cytotoxic and genotoxic than the cigarette used in the study. This means that incense smoke is potentially more toxic to a cell, and especially its genetic contents, the researchers noted. Asap dupa juga terbukti lebih sitotoksik, lebih beracun bagi sel, dan genotoksik, lebih merusak materi genetik dibandingkan dengan asap rokok yang digunakan dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa asap dupa berpotensi lebih beracun bagi sel, terutama terhadap materi genetiknya menurut para peneliti. Oh, udah gue balik ya, gue balik. Kalau mau dibongkar di depan mikroskop mah, jangankan yang mubah, yang sunnah juga bisa jadi ada kandungan madorotnya. Tuh, nggak bisa ada madorot terus digebuk haram. Akhirnya jadi celak buat agama kita entar. Mutagenics, genotoxins, and cytotoxins have all been linked to the development of cancers. Senyawa mutagenik, genotoksin, dan sitotoksin semuanya telah dikaitkan dengan berkembang biaknya sel kanker. Oh, Ana bawakan lagi penelitian ilmiah manfaat rokok. PMC, PubMed Central, cigarette smoking and underuse tool in high performance endurance training. Tuh, merokok itu seringkali menjadi sebuah cara yang kurang dimanfaatkan dengan maksimal untuk para atlet endurance nih, maraton yang jauh gitu. Padahal itu caranya. Kalau gue yang ngomong kan, gue bacain aja deh. Cigarette smoking has been shown to increase serum hemoglobin, increase total lung capacity, and stimulate weight loss. Factors that all contribute to enhanced performance in endurance sport. Merokok telah terbukti meningkatkan kadar serum hemoglobin darah, ya,
meningkatkan kapasitas paru-paru total, dan merangsang penurunan berat badan. Faktor-faktor yang semuanya sangat berkontribusi pada peningkatan performa dalam olahraga ketahanan. Despite the scientific evidence, the prevalence of smoking in elite athletes is actually many times lower than in the general population. The reason for this are unclear. Tuh. Meskipun ada bukti ilmiah udah jelas-jelasan tentang hal ini, masih saja kebebasan merokok di kalangan para atlet nih masih belum dikasih, belum kadarnya belum cukup gitu loh dibanding dengan jumlah atlet secara umum. Alasan kenapa masih dilarang demikian, ini masih belum jelas. Tuh. Kenapa nggak jelas? Kenapa masih dilarang? Padahal udah jelas hasil penelitiannya. However, there has been little to no effort made on the part of national governing bodies to encourage smoking among athletes. Tapi terlepas dari itu gimana pun, nggak ada usaha kayaknya dari tokoh-tokoh pemerintah di sana, untuk menyampaikan, yakni untuk mensosialisasikan hasil penelitian ini kepada para atlet. Benar, rokok nggak ada manfaatnya? Hah? Lihat di jurnal PMC, PubMed Central. Ya? Belum lagi bicara manfaat li ghairi dzati. Ini bicara li dzati, manfaat rokoknya. Li ghairi dzati belum lagi kita bicara itu. Li ghairi dzati itu yang di luar urusan rokoknya. Oke? Kayak apa? Pekerja-pekerja di tembakau nih, petani-petani tembakau berapa ribu itu, berapa juta bisa jadi di kita. Dan tiap para petani tembakau, istri anaknya dinafkahin juga muslim. Pekerja pabrik rokok dan lain-lain. Cukai yang masuk ke negara, negara dipakai buat ngebangun negara. Emang dari mana cukai paling gede? Dibilang rokok nggak ada manfaatnya? You sure? Udah cukup baca literasi belum? Hah? Ada lagi, manfaat nikotin. Oxford Academic, dari Akademi Oxford British Medical Bulletin, dari koran, koran Medical British, Inggris ya. Beneficial effects of nicotine and cigarette smoking, the real, the possible, and the spurious. Manfaat nikotin dan merokok, yang nyata, yang beneran, yang mungkin, dan yang keliru. Langsung Anda bacakan aja. Merokok-rokok telah dikenal sebagai faktor resiko utama untuk kanker dan penyakit kardiovaskular, serta menjadi penyebab utama penyakit yang dapat dicegah di sebagian besar negara industri. Namun, efek manfaat yang mungkin timbul dari merokok kurang dikenal dan hanya dibahas secara singkat seringkali. Secara singkat di dalam survei ini. Data awal menunjukkan bahwa mungkin ada hubungan terbalik antara merokok dengan fibroid rahim dan endometriosis, serta efek perlindungan terhadap gangguan hipertensi dan muntah selama kehamilan. Merokok secara konsisten ditemukan memiliki hubungan terbaik dengan resiko kanker endometrium. Kanker endometrium ini kanker rahim ya. Correct me if I'm wrong. Salahin apa? Perbaiki anak kalau salah. Cemil. Correct me if I'm wrong. Ya. Namun kanker payudara dan kanker usus besar tampaknya tidak berhubungan dengan merokok. Tuh lihat. Berhubungan terbalik. Maknanya apa? Merokok secara konsisten memiliki hubungan terbalik. Memiliki hubungan terbalik itu maksudnya mencegah. Ini nambah ke sono, ini nambah ke sono tuh. Memiliki hubungan terbalik istilah itu. Ya? Merokok yang konsisten ditemukan memiliki hubungan terbalik dengan resiko kanker endometrium. Maksudnya, semakin seseorang rokok, semakin dia terjauhkan dari kemungkinan kena kanker itu. Tuh artinya itu. Hubungan terbalik makin tinggi, makin terjauhkan. Dengan trombosis vena dan tingkat fatalitas setelah infak miokard, kemungkinan bukan bersifat kausal. Tuh, namun terdapat indikasi manfaat merokok dalam hal mencegah atau mengurangi sariawan berulang, kolitis ulceratif, dan pengendalian berat badan yang mungkin mencerminkan manfaat yang sebenarnya.
Hubungan terbalik maksudnya adalah bahwa perokok dalam beberapa studi terlihat memiliki resiko lebih rendah terhadap trombosis vena dan kematian akibat serangan jantung. Tuh. Kemungkinan bersifat kausal maknanya bahwa merokok mungkin bukan penyebab langsung dari efek ini. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti perbedaan fisiologis, gaya hidup, maksudnya perokok nggak bisa menjadi penyebab langsung serangan jantung. Oke? Mesti dilihat juga faktor-faktor lainnya, maknanya demikian. Ya? Karakteristik perokok dibandingkan non-perokok yang tidak diperhitungkan dalam penelitian. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa merokok dan nikotin dapat mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit Parkinson, serta berpotensi memberikan efek serupa pada demensia Alzheimer. Pikun ya bahasa kita ya. Kita lupa sama kegiatan sehari-hari, fungsi otak menurun. Ya? Tuh lihat di Oxford Academic British Medical Bulletin. Lihat kalau mau baca itu. Judulnya Beneficial Effects of Nicotine and Cigarette Smoking: The Real, the Possible, and the Spurious. Tapi ikhwati rahimakumullah, masih banyak hal yang ingin kita sampaikan, cuman melihat kesesuaian waktu, kewajaran waktu, kami cukupkan sekian. Terakhir kami sampaikan kesimpulan dari apa yang kami bahas. Ikhwah, kami membahas ini adalah wallahu alam, kami melihat memang udah kewajiban untuk menyampaikannya. Ini memperkaya minimal wacana lah, jadi nggak hanya satu warna karena yang punya warna lain diem aja. Oke? Yang nggak ngerokok ya jangan ngerokok, yang udah berhenti ya jangan ngerokok. Cuman mau gebuk hukum Allah halal haram, apalagi celah-celah hamba Allah hanya karena masalah demikian, tar dulu loh. Oke? Bisa jadi kita yang kurang literasi. Hakikatnya kita bersepakat akan kandungan bahaya yang ada di dalam rokok, oke. Namun hanya karena efek bahaya tersebut tidak bisa kita langsung menyimpulkan hukum syariat pada sesuatu. Prosesnya panjang, perlu dilihat mana dominasi madorot dan manfaatnya, dan apakah ketika disimpulkan bertentangan juga dengan hukum-hukum yang lain yang selama ini kita yakini. Ya, merokok dapat membunuhmu, ya, tapi tidak secara langsung, sebagaimana gula membunuhmu, sebagaimana kafein membunuhmu, sebagaimana diam aja di rumah nggak bergerak, nggak aktivitas olahraga membunuhmu. Ya. Namun apakah kita haramkan semua hal tersebut? Hal-hal tersebut jadi berbahaya bagi tubuh kita, iya, apabila diiringi dengan gaya hidup yang tidak sehat. Tuh, jadi semua yang kalian konsumsi, yang kita konsumsi, makanan instan dan lain-lain, nggak bisa kita gebuk-gebuk hukum Allah haram karena malah nggak bisa. Tapi kita yang dituntut untuk menyeimbangkan gaya hidup secara umum. Tuh, katakanlah ada hal-hal yang zat-zat yang punya potensi nggak baik, tapi kita imbangi dengan istirahat yang cukup, makanan-makanan lain yang baik, dan dengan olahraga, belum lagi puasa, belum lagi bekamnya, belum lagi fasdunya, buat maintenance. Maka kalaupun terjadi mungkin efek keburukan demikian, itu di usia-usia kita lanjut, di usia-usia orang yang sudah di usia-usia tua yang emang umurnya emang udah mau habis umur segitu gitu. Ada orang 82 tahun dibilang tuh sakit apa ya? Sakit kanker paru-paru soalnya dia ngerokok. Wayahnya aja meninggal, kenapa rokok yang disalahin? Dia makan apa selama 82 tahun? Tapi ya udah cukup memang hidupnya. Allah mesti menjadikan sebab apapun untuk nanti. Nggak bisa kita nggak wise. Cara memandang demikian nggak bijak. Nggak? Dan di dalam baca artikel ilmiah medis tuh, jadi kalau kita baca artikel ilmiah sekali lagi, ketika bilang ada sesuatu bisa mengakibatkan kanker, gagal ginjal, dan langsung jangan kelar terus kita haramin, jangan dulu. Tugas para ahli medis dan para peneliti ini emang untuk ngebongkar dan kemudian mengurai isi dan kandungan sesuatu. Dia cuma bilangin, nyampein. Dia nggak bilang halal, dia nggak bilang haram. Dia cuma ngebongkar isinya ada apa aja. Dan nggak bisa ada kandungan haram, ada kandungan madharat demikian. Langsung kita haram, nggak. Berapa banyak yang kita teliti dari apa yang kita
konsumsi. Bisa jadi hal-hal lain yang kita nggak yang kita nggak teliti ternyata lebih madorot, lebih banyak kandungan itunya tadi, kandungan yang berbahaya dan bisa mengakibatkan gagal ginjal kah, paru-paru bolong kah, jantung dan lain-lain. Bisa jadi nggak bisa. Jadi tugas mereka nih emang cuma menyediakan hasil penelitian ilmiah. Itu juga mereka bukan, awas tadi kita gambarkan, bukan nggak ada kepentingan ya. Mereka cuma menyediakan penelitian ilmiah. Yang menandatangani dari Allah halal haram ini para orang-orang agama, muwaqqi'in an rabbil alamin. Itu maksud Ibnul Qayyim, i'lam al-muwaqqi'in anillahi rabbil alamin. Itu mereka yang menandatangani, yang menanggung amanah, tugas besar untuk menentukan hukum syariat Allah di muka bumi. Bukan para dokter, bukan ahli medis. Mereka cuma menyediakan tuh hasilnya gitu. Ya? Jadi nggak mesti sesuatu kemudian mereka bilang ada kandungan madorot dan potensi madorotnya, kemudian langsung kita gebuk haram. Ya? Dan kemudian bagaimana kesimpulan akhir dari kaidah madorot ini, apakah kita haramkan atau tidak? Maka lihat hal ini. Sesuatu kalau kita mau hukumi, lihat kaidah ini. Sesuatu kalau kita mau hukum ini, dia nggak ada di Quran, nggak ada sunnah, nggak ada ijma, nggak ada kias, nggak dapat di situ. Misalnya, oke? Tapi ada kandungan madorotnya nih. Kita pengen tahu ini haram apa enggak. Oke? Dilihat sifat-sifat ini. Apakah madorotnya ini apabila excessive used, apabila penggunaan berlebihan? Apakah kemudian madorotnya ini apabila long term use, apabila digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang puluhan tahun tuh. Oke? Apabila benar madorotnya terjadinya begitu, kalau berlebihan dan kalau dipakai jangka waktu yang sangat panjang, itu nggak bisa diharamin. Dapat? Buktinya apa? Gahru tadi. Kalau berlebihan dan kemudian jangka waktu yang sangat panjang, nah terjadilah madorot akhirnya. Tapi apakah kemudian ketemu gahru langsung haram di tempat? Enggak. Sekali lagi, sesuatu nih ada madorotnya, tapi nggak disebut di Quran, nggak di sunnah, nggak di ijma, nggak di kias. Oke? Kita mau hukumi haram apa enggak? Dilihat sifat ini. Apakah jadi madorotnya tuh kalau long term use, kalau penggunaan jangka panjang? Apakah madorotnya itu kalau excessive use, kalau penggunaan berlebihan? Kalau madorotnya terjadi dari dua kondisi demikian, maka nggak bisa diharamkan. Kalau madorotnya langsung terjadi, berarti apa? Baygon nih, kita mau minum, halal apa enggak nih? Tuh, haram apa enggak? Tuh. Dia mau dikit, mau banyak, dan nggak usah pakai nunggu waktu panjang, langsung deh, efeknya instan. Efeknya bisa haramin. Tapi ini terjadi, katakan, kalaupun terjadi madorot, tapi setelah penggunaan waktu yang panjang. Kalaupun terjadi madorot karena jumlah yang udah terlalu banyak yang dipakai, tuh, itu zatnya nggak bisa diharamin. Karena kalau diharamin tadi, kembali ke hukum awal, ke kaidah sebelumnya tadi, nanti banyak yang inkonsisten, banyak kontradiksi dengan hukum-hukum yang lain yang ada di dalam syariat. Masih banyak lagi bukti-bukti ilmiah yang kami bisa bawakan, kami bisa siapkan, namun kami cukupkan sekian. Semoga Allah berikan kita keikhlasan dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam sikap, ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan Ustadz, nah ini ayat. Mohon nasihatnya Ustadz bagi kami yang masih merokok diam-diam, ya. Terkhusus ketika lagi di luar kampus. Dia ngaku orang ini, Insya Allah. Semoga Allah menutup aibmu. Semoga Allah menutup aibmu. Dan apakah termasuk tanda-tanda puasa Ramadan tidak diterima ketika malamnya sudah berbuka puasa lalu merokok? Jadi ada pertanyaan seorang itu, ya, pertama apabila dia punya rasa malu, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, wal haya'u kulluhu khairun.
ya. Jadi kita malu jangan pada manusia, malu pada Allah. Malu, ya. Apa? Fasna masyita, ya. Namun memang ada perbedaan. Seorang ketika dia, ya, jadi ada perbuatan-perbuatan yang itu merupakan muru'ahnya jelek, ya. Dan ini hal yang dijaga dalam Islam, ya. Dijaga dalam Islam. Seorang perawi hadis, Syu'bah atau dalam masalah menerima hadis, ya. Kalau dia melihat seseorang, ya, yang dia itu perawi hadis, rantai hadis itu tidak menutup kepalanya, ya, tidak pakai ya penutup kepala, langsung sudah diterima hadisnya. Karena ini muru'ah namanya, ya, muru'ah. Dan muru'ah itu harus dijaga bagaimanapun, ya, terlepas dari halal haram. Boleh aja orang buka peci, siapa yang larang? Tapi kalau di saat itu ada muru'ah di satu masyarakat, itu muru'ah yang jelek, misalnya kalau seorang sholat tanpa pakai peci, ya berarti kita harus tetap menjaga muru'ah itu, ya. Apalagi hal-hal yang boleh dikatakan semua ulama salaf atau salafin di zaman ini, para masyayikh, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, ulama-ulama besar, ya, mengatakan bahwa rokok itu adalah haram, ya. Maka kita tentu mengambil ilmu dari orang yang lebih berilmu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu, ya. Adapun yang memang tidak mengharamkan itu urusannya, tapi jangan mengajarkan manusia untuk berbuat seperti itu. Makanya seorang berbuat dosa sendirian, siapa sih manusia yang luput dari dosa? Setiap orang di antara kita yakin berbuat dosa. Bahkan ada seorang salaf mengatakan, seandainya dosa itu ada baunya, tidak akan ada yang dekat dengan aku. Ini salaf loh, dahulu loh mereka, ya. Menunjukkan bahwa manusia tidak luput dari perbuatan kesalahan, perbuatan dosa. Namun dosa ada dua macam. Ketika seorang berbuat dosa sendirian dan antara dia dan Allah Ta'ala, ya, maka ini lebih ringan. Artinya dampaknya daripada seorang berbuat dosa dengan terang-terangan. Apalagi orang punya ilmu, ya, orang jadi panutan misalnya. Itu contoh yang amat jelek, ya. Contoh yang amat jelek. Kalau seorang berbuat hal di luar muru'ah, ya, misalnya sampai menghalalkan, itu urusannya dihalalkan atau tidak urusanmu, ya. Tapi masing-masing bertanggung jawab dengan fatwanya, ya, masing-masing bertanggung jawab dengan fatwanya. Makanya fatwa itu bukan gampang, apalagi menghalalkan dan mengharamkan, ya, itu bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kita jangan terperdaya, ya, atau jangan menjadikan manusia itu hujah. Hujjah itu dalil, Quran dan Sunnah itulah hujjah, bukan orang. Hujjah itu, ya, Quran dan Sunnah, ya. Ada yang berkata, bisa jadi suatu saat akan ditemukan rokok yang sama sekali tidak membahayakan. Oh, itu jawabannya. Idza wulida samaina, ya. Kalau sudah melahirkan baru disebutkan hukumnya. Ya, kalau masih khoyal ya jangan, ya. Ya, kalau masih khoyal ya jangan. Kita tetap berpanutan pada ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama yang mereka ahlul taqwa, ahlul tuqa, ahlul wara, takut pada Allah Ta'ala, ya. Bukan sembarang kita mengambil fatwa dari setiap orang, ya. Bukan mengambil fatwa dari setiap orang, siapapun orangnya, ya. Maka selalu rujuk pada para ulama-ulama besar yang mereka adalah sebagai panutan, memberikan contoh yang baik bagi umat ini, ya. Ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berjalan di atas tuntunan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Saya kira cukup, semoga bermanfaat, dan insyaallah atau kita berdoa pada Allah Ta'ala semoga kita bertemu lagi di bulan Ramadan dan dapat melaksanakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan yang mulia tersebut, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Jangan lupa kita saling mendoakan. Guru doakan muridnya, murid doakan gurunya, ya, orang tua mendoakan anaknya, anak mendoakan orang tuanya. Ya, ini harus selalu kita saling berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, ini hal yang penting karena sesama kaum muslimin mereka adalah satu ikatan iman, ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, ya,
Dan orang-orang yang datang sudah mereka yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di dalam ayat ini ada dua hak. Hak ketika saudara kita telah meninggal, kita mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan orang-orang yang datang sesudah mereka yang meninggal, mereka mendoakan yang sudah meninggal. Kemudian ketika hidup, apa yang kita lakukan? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan ya Allah janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ghil, hasad, dengki, iri terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena nikmat Allah berikan pada siapa Allah kehendaki. Ya. Jadi ini dua hal yang penting dari doa tersebut. Ya. Kita doakan sudah meninggal dan kita tidak saling hasad satu dengan yang lainnya yang masih hidup ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.